Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin afdhalul makhluqin wa ala alihi wa ashabihi ansari dinihil awwalin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, mulai dari kenikmatan kita merasakan sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Lalu salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya hingga akhir zaman kelak, amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini perkenalkan, saya Novaldi Fadil Mu'afa, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, semester 5, akan menyampaikan beberapa konsep-konsep pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Ya, bisa dibilang serba-serbi lah, serba-serbi apa itu pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, apa aja sih yang dibahas pada video kali ini? Nah, di video kali ini kita bakal membahas 4, teman-teman. Apa itu? Yang pertama, kita akan membahas konsep pembelajaran. Kemudian kedua, kita akan membahas filosofi dasar dari pembelajaran. Lalu ketiga, ada teori-teori pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada pendekatan strategi metode evaluasi pembelajaran. Nah, teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah konsep pembelajaran. Nah, pembelajaran diambil dari kata belajar. Nah, pengertian belajar sendiri menurut Witherington 1952, beliau menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Nah, lalu ada pendapat lain nih. Menurut Gagne dan Briggs, perubahan tingkah laku. Nah, belajar itu perubahan tingkah laku, teman-teman. Dalam proses belajar menghasilkan aspek perubahan seperti kemampuan membedakan konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai-nilai atau aturan tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Jadi, kalau bisa kita simpulkan itu, belajar itu adalah suatu proses perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Kita ambil contoh anak bayi. Anak bayi yang tadinya dia merangkak, dia tidak bisa berjalan karena ada proses belajar yang mana belajar ini dibimbing oleh orang tuanya, sehingga pada akhirnya bayi tersebut dia bisa berjalan dengan kedua kakinya. Kurang lebih seperti itu misalnya, teman-teman. Nah, sedangkan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Bisa dibilang inilah, pembelajaran itu adalah proses pembantu, proses yang mana proses ini dapat membantu seseorang untuk belajar, dapat membantu seseorang ini yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kurang lebih konsep pembelajaran seperti itu, teman-teman ya. Lalu kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah filosofi dasar pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, apa itu filosofi dasar pembelajaran? Nah, salah satu tokoh bernama Benjamin S. Bloom, beliau mengemukakan konsep taksonomi pembelajaran, atau yang biasa kita kenal dengan nama teori taksonomi Bloom. Nah, dalam kerangka konsep ini, tujuan itu dibagi menjadi 3.
yang mencakup ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, di ranah kognitif ini masih dibagi lagi menjadi 6 cabang, yaitu pertama ada pengetahuan, kemudian ada kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisa, kelima sintesis, keenam evaluasi. Nah, kemudian di ranah afektif dibagi lagi menjadi 5 cabang, yaitu ada penerimaan, kedua ada responsif, ketiga ada nilai yang dianut, keempat organisasi, kelima karakterisasi. Nah, tapi teman-teman, dari 3 aspek-aspek ini masih menurut saya itu terasa kurang, teman-teman. Ada 2 hal lagi yang harus dipenuhi. Apa itu? Dari aspek sosial, dan yang kelima itu aspek spiritual atau religius. Jadi kelima ini benar-benar dirasa sangat bisa dibilang sangat penting lah dalam pembelajaran, yaitu di ranah kognitif adalah segala apapun yang mencakup kegiatan mental. Nah, kemudian yang ranah afektif itu dari sikap. Jadi sikap seseorang itu dinilai seberapa baik dia. Nah, ini dari ranah afektif. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu kemampuan atau keterampilan. Lalu ditambah lagi 2 poin tambahan, yaitu poin sosial dan juga religius. Kurang lebih seperti itu pembahasan pada pembahasan kedua, teman-teman, dari filosofi dasar pembelajaran. Ketiga ada teori-teori pembelajaran. Nah, teori-teori pembelajaran ini dibagi menjadi 4, teman-teman. Pertama ada behavioristik, kedua ada kognitivistik, ketiga ada konstruktivistik, dan yang terakhir atau yang keempat ada humanistik. Nah, apa itu behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Kemudian yang kedua ada kognitivistik. Apa itu kognitivistik? Kognitivistik adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Nah, guru tengah mengajar murid sekolah dasar dengan pendekatan kognitivistik. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya, teman-teman. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ada teori konstruktivistik. Apa itu teori konstruktivistik? Teori belajar konstruktivistik itu mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya masing-masing. Itu dia konstruktivistik, teman-teman. Dan yang terakhir ada teori humanistik. Apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah memanusiakan manusia. Nah, teori humanistik nih, teman-teman, mohon maaf. Teori humanistik bisa dibilang itu memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Jadi tidak dikotak-kotakan dan tidak pula kayak misalkan kamu diwajibkan untuk harus pintar matematika, terus kemudian siswa yang lain kamu harus pintar mata pelajaran apa gitu misalkan. Nah, ini tidak. Di teori humanistik tuh lebih mengedepankan untuk siswanya itu menggali kemampuannya sendiri atas minat apa yang ia punya dalam dirinya masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Itu pembahasan ketiga dari teori-teori pembelajaran. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan keempat. Pendekatan, strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, kita jelaskan satu-satu, teman-teman ya. Kita mulai dari pendekatan terlebih dahulu. Nah, pendekatan pembelajaran.
Pendekatan pembelajaran ini adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya ini masih sangat umum. Nah, di dalamnya ini mewadahi, kemudian menginspirasi, lalu menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, dilihat dari pendekatannya, pendekatan pembelajaran ini tuh terbagi menjadi dua jenis, teman-teman. Yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang orientasinya tuh berpusat pada siswa atau student oriented. Itu jadi siswanya yang dituntut untuk aktif tuh, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua kebalikannya. Siapa yang mengajarkan siswa? Yaitu guru. Nah, jadi yang kedua ini pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher oriented. Nah, itu dia penjelasan dari pendekatan pembelajaran. Kita selesai membahas pendekatan pelajaran, langsung kita masuk ke strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran sendiri dibagi menjadi dibagi menjadi 4, teman-teman. Apa saja itu? Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau yang biasa disebut SPI. Kemudian kedua ada strategi pembelajaran expository atau SPE. Ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Itu macam-macam strategi dari pembelajaran. Kemudian masuk ke metode pembelajaran, teman-teman. Mohon maaf. Kita masuk ke metode pembelajaran. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, metode pembelajaran itu banyak ya, teman-teman. Benar-benar banyak metode pembelajaran yang bisa dipakai oleh seorang guru untuk mengajarkan siswanya. Tetapi pada pembahasan di video kali ini, kita coba membahas metode pembelajaran yang paling sering dipakai guru. Kurang lebih ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada metode ceramah. Ini benar-benar sangat umum dipakai banyak guru di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Salah satu macam metode belajar ini maksudnya tuh metode yang diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dilakukan oleh seorang guru. Tidak membutuhkan banyak alat bantu atau alat peraga dan sebagai macam halnya lah. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki bisa dibilang memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Apa saja? Nah, kita sebutkan kekurangan atau kelemahannya dulu lah ya. Yang pertama yaitu siswa menjadi pasif. Tentu dong, namanya yang berbicara banyak ini adalah gurunya. Sudah tentu siswanya nih hanya menyimak saja. Ya, jadi cuma nyimak aja deh. Tergolong sangat pasif gitu. Kemudian proses belajarnya tuh membosankan dan siswa bisa cenderung lebih bisa dibilang mengantuk lah. Nah, tapi ada kelebihannya nih, teman-teman. Apa? Kelebihannya itu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Jadi mendorong siswa itu untuk mengesampingkan rasa bosannya, mengesampingkan rasa ngantuknya. Jadi untuk lebih fokus lagi memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi atau ilmu-ilmu. Kemudian guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Itu poin kelebihan dari metode ceramah. Kemudian ada metode pembelajaran tanya jawab. Tanya jawab ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama itu terjadi dialog nih antara guru dengan siswanya nih. Guru bertanya, siswa menjawab, atau sebaliknya, siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung. Beda banget nih sama yang pertama tadi. Pertama tadi kan cuma gurunya aja nih yang ngomong, menyampaikan materi-materi. Siswanya menyimak, diam, memperhatikan. Nah, kalau tanya jawab ini jadi ada si interaksi gitu loh. Gurunya bertanya misalkan apa rukun Islam. Nah, nanti muridnya nih jawab rukun Islam gini. Nah, seperti itu metode tanya jawab. Nah,
Tapi metode tanya jawab ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu apa? Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Kemudian merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan mereka. Kenapa daya ingatan? Karena biasanya tanya jawab ini digunakan oleh guru tuh di awal pembelajaran, di awal mata pelajaran dimulai gitu. Jadi guru tuh nanya dulu nih materi yang kemarin minggu lalu disampaikan, ditanya lagi nih di pertemuan hari ini gitu. Jadi meningkatkan daya ingat dari siswa. Tapi ada kelemahannya apa? Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Kan ada nih guru yang terkadang bisa disebut killer gitu lah teman-teman ya. Nah, jadi guru killer ini kadang-kadang bikin siswa tuh jadi canggung untuk bertanya-tanya tentang pelajaran. Takut apa? Jadi kayak misalkan siswa tuh bertanya, malah nanti ujungnya dimarahi oleh gurunya. Nah, itu kelemahan dari metode tanya jawab. Terus ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu banget nih para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud adalah ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Lalu keempat, ada metode pembelajaran diskusi. Nah, ini saya rasa ini penting juga nih, diskusi nih. Diskusi itu merupakan metode pengajaran yang erat banget hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok gitu teman-teman ya. Kemudian berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat masing-masing dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Nggak bisa dikesampingkan juga kalau di diskusi ini pasti ada debat ya teman-teman. Nah itu dia, jadi kayak ada bumbu-bumbu di dalam pembelajarannya gitu kalau bisa dibilang di metode pembelajaran diskusi ini. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu pertama ada mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Jadi nggak serta-merta otaknya atau pikirannya atau pendapatnya itu harus diterima sama temannya. Enggak teman-teman. Jadi lebih belajar saling menghargai pendapat dari teman-temannya masing-masing. Bisa juga memperluas wawasan dan banyak hal yang lainnya. Nah, kelemahannya apa? Membutuhkan waktu yang panjang. Terus juga tidak dapat dipakai untuk kelompok yang berskala besar karena benar-benar makan waktu ya teman-teman. Nah, kemudian ada metode pembelajaran karya wisata. Apa itu karya wisata? Metode ini tuh juga biasa digunakan metode pembelajaran karya wisata atau field trip gitulah bahasa Inggrisnya ya teman. Di sini tuh berarti kunjungan di luar kelas gitu. Jadi karya wisata ini tuh mengambil tempat yang bisa jauh dari sekolah atau bisa dekat dari sekolah, atau membutuhkan waktu yang lama perjalanan gitu juga bisa teman-teman. Nah, kelebihannya apa? Memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Kemudian ada membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian merangsang kreativitas siswa dan bahan pelajaran lebih luas. Sudah pasti ya teman-teman, namanya belajar di luar kelas kan, apa aja ada tuh, pohon ada, rumput ada, air ada, batu ada, semua bisa dibahas. Orang lalu lalang berkendara, naik motor, naik mobil itu ada. Bisa dijadikan bahan pembelajaran. Nah, kelemahannya apa? Ini kelemahannya tuh perlu perencanaan yang matang, terus juga harus ada koordinasi agar nggak bentrok gitu atau tumpak tindih waktu gitu, jadi nggak ada waktu yang bentrok. Kemudian mengabaikan unsur studi dan kesulitan mengatur siswa yang banyak. Nah, kalau ada pertanyaan, lalu metode apa nih yang dirasa sangat efektif untuk pembelajaran seorang siswa? Terkhusus di sekolah. Nah, menurut saya itu yang paling efektif itu nggak bisa di masing-masingkan gitu teman-teman. Jadi ini paling efektif nih ceramah, terus diskusi ini paling efektif nih, enggak teman-teman. Jadi menurut saya itu ada keterlibatan terlebih 3 poin dari yang udah 5 tadi saya sampaikan. Jadi ini menurut saya ini efektif banget. Jadi pertama itu ada metode ceramah dulu. Jadi guru nih menjelaskan dulu nih materi apa yang harus beliau sampaikan. Metode ceramah selesai, baru deh ada metode tanya jawab. Jadi guru nih kan udah nyampein materi,
abis guru materinya disampaikan, guru menanyakan nih yang barusan guru sampaikan. Jadi teman-teman, dari yang Bapak tadi sampaikan, Bapak mau tanya nih. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau metode tanya jawab udah, baru deh siswanya dituntut untuk berdiskusi. Jadi 3 ini nih, menurut saya nih penting banget 3 ini. Metode ceramah, kemudian dilanjut dengan metode tanya jawab, kemudian ditutup dengan metode diskusi. Nah, seperti itulah kurang lebih metode-metode pembelajaran teman-teman. Nah, kan pendekatan udah nih, kemudian strategi udah, lalu metode udah, tinggal apa nih yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran ini ada 4 ya teman-teman. Pertama ada formatif, kedua ada sumatif, ketiga ada placement, kemudian yang terakhir ada diagnostik nih. Teman-teman bisa lihat nih di atas saya nih. Nah, langsung aja deh kita masuk ke pembahasan pertama nih. Pertama apa? Evaluasi formatif. Sebelum saya menjelaskan formatif dulu nih, apa sih itu evaluasi? Ya udahlah, gampang, evaluasi itu bisa dibilang tuh penilaian lah teman-teman ya. Nah, paham dong pasti apa itu penilaian. Nah, langsung kita masuk ke penilaian formatif. Apa itu penilaian formatif? Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemampuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Nah, penilaian ini nih akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan gitu teman-teman. Kemudian dilakukannya bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan dan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, penilaian formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada evaluasi sumatif. Apa itu evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif adalah aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Nah, formatif tadi itu kan untuk penilaian jangka pendek teman-teman. Nah, sumatif ini untuk penilaian jangka panjang. Apa perbedaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif? Nah, perbedaannya ini, pada penilaian formatif tuh umumnya dilakukan saat proses pembelajaran atau unit atau bab atau kompetensi lah berlangsung. Nah, dapat dilakukan di awal maupun sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Nah, tapi kalau sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, evaluasi placement. Apa itu evaluasi placement? Evaluasi placement ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan, minat, dan bakat siswa sehingga dapat diputuskan di mana tempat yang cocok nih buat siswa tersebut. Seperti contohnya inilah. Tes ini tuh biasa dilakukan sebelum orang itu memasuki sebuah institusi atau lembaga atau sekolah gitu. Kayak misalkan saya lulus SMA, saya pengen cari kuliah. Saya dapat kuliah di Unisma Bekasi. Nah, sebelum masuk Unisma Bekasi ini tuh saya ada tes untuk masuk Unisma Bekasi. Nah, itu termasuk dari evaluasi placement, teman-teman. Kemudian evaluasi terakhir adalah evaluasi diagnostik. Apa? Evaluasi diagnostik itu merupakan evaluasi yang memiliki penekanan khusus pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula perbaikan yang biasanya ditawarkan dalam bentuk evaluasi formatif oleh guru. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, pembahasan-pembahasan yang sangat panjang lebar yang sudah saya sampaikan barusan tentang serba-serbi mata kuliah dari pendidikan agama Islam di sekolah yang sudah saya pelajari pada semester 5 ini teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma'najah fi hayatina amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.